Hai teman-teman, jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat PCB capture sesuai dengan judul yang sudah kalian klik. Dan pada layar yang kalian lihat saat ini, di sini tuh ada skematiknya, dimana kita bisa melakukan simulasi dari desain yang kita buat ya teman-teman. Di sini ada potentiometer, di situ kita bisa atur berapa yang kita mau, tapi jangan sampai di 0% ya teman-teman. Lalu setelah itu pada torch LDR-nya itu atau pada LDR-nya di situ bisa kita dekatkan cahayanya, itu lampunya akan mati karena sensor cahaya. Jadi kalau ada cahaya akan mati. Tapi sebaliknya, kalau sensor cahaya itu dijauhkan atau pada kondisi gelap, maka LED-nya akan menyala. Maka disebut LED otomatis ya pada project kita kali ini. Oke teman-teman, jadi di layar yang ini tuh sama Cinematic Capture, tapi ada beberapa yang diganti, yaitu di potentiometernya kita ganti dengan T-block kaki 3, lalu kita juga menambahkan power yang berada di dekat LDR-nya, dan juga kita juga mengganti LED-nya. Kenapa kita ganti? Karena supaya pada saat PCB layout seperti yang teman-teman lihat pada layar kali ini, itu kita bisa bikin PCB layoutnya seperti itu. Maksudnya di sini karena ada beberapa komponen pada Cinematic Capture yang tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa kita buat layoutnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita perlu mengganti beberapa komponen menjadi T-block seperti yang kita gunakan di layar sebelumnya itu, bahwa kita mengganti T-block itu menggunakan T-block kaki 2 dan T-block kaki 3. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai di pembuatan PCB-nya secara fisik. Jadi di situ ada kertas kecil itu, kita tuh perlu print dulu ya teman-teman menggunakan kertas glossy dan harus menggunakan tinta bubuk ya teman-teman. Jadi nggak bisa tinta biasa. Tuh, jadi kita potong sesuai ukurannya tadi. Terus kita taruh di tembaga atau fiber PCB. Di sini kita garis dulu sesuai dengan layout dan ukuran kita yang kita buat tadi ya. Oke, yang ini adalah proses pemotongan fiber PCB-nya. Jadi buat teman-teman hati-hati ya saat memotong PCB ini, karena menggunakan gerinda yang dimana gerinda sendiri adalah benda tajam. Jadi teman-teman yang tidak bisa atau takut atau ragu-ragu, lebih baik meminta tolong ya teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Tapi buat teman-teman yang mau mencoba boleh, tapi harus di bawah pengawasan ya teman-teman, jangan nekat karena ini sangat berbahaya. Oke, yang selanjutnya itu setelah tadi fibernya atau tembaganya kita potong, kita harus mengamplas. Oke, di video kali ini proses untuk mengamplasnya aku percepat ya teman-teman biar gak terlalu lama. Jadi diamplas ini sampai benar-benar halus, tapi jangan terlalu halus karena nanti bisa menghilangkan tembaga yang ada pada bahan PCB tersebut. Jadi secukupnya saja sampai tidak ada kotoran di situ. Yang selanjutnya adalah di sini kita mau mensetrika ya guys ya. Di situ kita kasih lapisan. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada 2 lembar kertas. Jadi di bagian bawah itu adalah PCB layout yang tadi teman-teman lihat, yang tadi kita ukur. Lalu di bagian atasnya itu adalah label. Jadi label itu berisi
kayak nama-nama komponen yang teman-teman akan gunakan ya teman-teman. Nanti akan ada kok kalau udah jadi di videonya. Itu kita pakai kertas biar nggak terlalu panas ya. Oke, untuk lanjut selanjutnya yaitu di sini proses mensetrika. Biar gambar yang ada pada kertas tadi itu bisa berpindah ke PCB-nya tadi. Oke ya guys, ini memakan waktu cukup lama dan bisa jadi tidak hanya sekali percobaan ya teman-teman untuk pemindahan gambar ini, jadi harus ekstra sabar. Oke, semangat teman-teman. Setelah tadi kalian setrika, kalian basahi ya teman-teman PCB-nya itu, dibasahin pakai air dikit-dikit aja. Setelah itu digosok, gosoknya juga pelan-pelan, jangan terlalu cepat juga karena takutnya nanti ada jalur yang putus. Di sini ada dua metode, bisa menggunakan air seperti ini atau bisa kalian langsung tarik ya teman-teman setelah disetrika. Tapi di sini aku menggunakan metode yang dikasih air dulu supaya mencegah atau meminimalisir terputusnya jalur PCB. Nah, kita udah mulai part yang seru nih, yaitu pengeboran. Di sini kita mengebor jalur-jalurnya tadi di lubang-lubang kecil untuk memasukkan komponen. Ini tuh seru banget guys, karena kita tuh melubangi ini tuh harus benar-benar teliti juga ya, jangan sampai salah melubangi, salah ngebornya. Di sini kita pakai bor duduk ya teman-teman. Nah, nanti setelah ini kita lanjut ke etching. Ini adalah etching ya teman-teman. Etching ini adalah proses melarutkan tembaga yang ada pada PCB. Oke guys, kita lanjut ke part seru yang selanjutnya, yaitu pemasangan komponen. Jadi habis di etching, kita akan memasang komponen satu persatu pada PCB tersebut. Jadi jangan sampai salah pasang komponen ya teman-teman. Ini adalah part yang agak susah ya teman-teman dan harus ekstra sabar, yaitu pensolderan komponen. Di sini kita harus benar-benar hati-hati karena solder itu panas, dan mensoldernya juga ada tekniknya ya teman-teman. Jadi kita harus belajar teknik mensolder. Di sini harus sabar karena komponen-komponennya itu sangat kecil, dan yang disolder itu kan di bagian yang dekat jalur itu, jadi usahakan jangan sampai patah. Nah, ini adalah gambaran yang sudah kita solder ya, dan sudah kita ini susun juga, sudah jadi PCB-nya. Di sini nanti kita akan coba untuk menyalakan. Nah, oke guys, di sini adalah proses kita mau uji coba PCB yang udah kita buat. Jadi PCB-nya tadi di bagian powernya kita kasih jumper untuk mempermudah pemasangan di baterainya. Di sini juga aku menggunakan adapter baterai biar gampang juga ya, nggak kesusahan. Kita lihat apakah PCB yang kita buat menyala. Nah, di situ kita atur potensionya untuk tahu apakah nyala atau enggak. Di sini bisa kita lihat bahwa sensornya itu bekerja ya teman-teman. Cukup sekian video pembuatan PCB dari aku. Sampai jumpa.